Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back dengan Mr. Y. Baik, kali ini Mr. Y akan membahas materi tentang organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Oke, pergerakan nasional ini sebetulnya dimulai dengan munculnya sistem politik etis yang ditetapkan oleh pemerintahan Belanda waktu itu pada abad ke-19. Nah, ternyata dengan munculnya sistem politik etis ini merupakan sebuah kebijakan yang sangat melegakan bagi rakyat Indonesia. Kenapa demikian? Ya, karena dengan munculnya politik etis ini seperti membawa oksigen yang sangat segar terhadap negeri kita Indonesia. Memangnya politik etis itu apa ya? Baik, Mr. Y akan membahas tentang politik etis. Tetapi sebelum itu membahas awal mulanya muncul kebijakan ini. Oke, here we go. Kebijakan politik etis sebetulnya dipicu oleh munculnya tulisan Hutang Kehormatan yang ditulis oleh Van Deventer. Kenapa demikian? Ya, menurut Van Deventer, negeri Belanda sebetulnya begitu banyak hutang budi terhadap Indonesia. Negeri Belanda menjadi negeri yang kaya karena sumber daya alam di Indonesia yang sudah dikeruk sedemikian banyaknya lalu dibawa ke negeri Belanda. Lalu apa sih tujuan dari politik etis ini, guys? Oke, ini dia. Politik etis atau politik balas budi awalnya pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Maka dari itu pemerintahan Belanda sangat banyak menerima kritikan-kritikan mengenai politik tanam paksa, yaitu kritikan-kritikan dari kaum etis seperti Peter Buschhoff, wartawan koran The Locomotive, dan C.Th. Van Deventer, politikus. Melalui kritikan-kritikan tersebut akhirnya mampu membuka mata pemerintahan kolonial untuk lebih memperhatikan nasib para pribumi yang terbelakang, guys. Lalu kemudian pada 17 September 1901 naik tahtanya Ratu Wilhelmina. Lalu kemudian Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan etis yang terangkum dalam program Trias Van Deventer, yaitu yang pertama irigasi, kedua emigrasi, yang ketiga edukasi, dengan harapan memperbaiki taraf kehidupan ekonomi pribumi, memperbaiki kehidupan sosial rakyat Indonesia, dan pendidikannya juga loh, guys. Transmigrasi, yang artinya perpindahan. Ya, karena waktu itu Pulau Jawa sangat padat penduduknya, lalu kemudian dari program ini pemerintah Belanda mentransmigrasikan rakyat, dipindahkan ke daerah-daerah perkebunan yang memang masih kosong. Yang berikutnya irigasi. Irigasi ini bertujuan untuk membantu para petani pribumi. Karena waktu itu para petani pribumi masih mengandalkan pertanian tada hujan. Karena hujan tidak sering datang, maka itu akan menjadi sebuah trouble atau masalah bagi para petani. Maka pemerintah Belanda mencanangkan program irigasi, membantu dan membuatkan sistem-sistem irigasi untuk para petani Indonesia. Lalu yang terakhir adalah, dari program pendidikan inilah yang menjadikan napas segar bagi rakyat Indonesia. Kenapa? Dari pendidikan inilah muncullah para tokoh-tokoh cendekiawan. Oke, sekarang kita masuk ke organisasi pergerakan kebangsaan. Munculnya pergerakan ini ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah internal, yang kedua adalah eksternal. Kita bahas yang internalnya dulu. Faktor internal yang pertama adalah lahirnya golongan terpelajar. Lahirnya golongan terpelajar ini muncul ketika masa era politik etis, di mana pendidikan dikembangkan di Indonesia. Kemudian lahirlah para terpelajar. Walaupun pada era ini rakyat yang bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi hanya orang-orang tertentu saja, yang pastinya dia memiliki kekayaan dan memiliki jabatan tertentu sehingga dia bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi dari rakyat biasa. Faktor internal yang berikutnya adalah kenangan akan kejayaan masa lalu. Ya, jelas dong. Indonesia memiliki kenangan masa lalu, yaitu Kerajaan Majapahit, di mana Kerajaan Majapahit ini adalah puncak kejayaannya, kekuasaannya satu Indonesia, bahkan lebih luas lagi daripada Indonesia yang sekarang.
Nah, lalu kemudian faktor berikutnya adalah kesadaran bangsa Indonesia bahwa kita memiliki kesamaan, dan kesamaan itu yang harus menuntun kita menjadi satu. Kalau kita bersatu, maka Indonesia akan menjadi kuat. Nah, oke, berikutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah munculnya paham-paham baru. Yang kedua, konflik ideologi, kapitalisme dan sosialisme. Lalu kemudian munculnya nasionalisme di Asia dan Afrika. Yang terakhir, timbulnya semangat melawan penjajah. Kesadaran kebangsaan Indonesia pada awalnya pada abad ke-20 perlawanan dilakukan melalui organisasi-organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Bagaimana ciri-ciri pergerakan nasionalnya? Cirinya adalah yang pertama, keanggotaannya tidak didasarkan atas kelompok etnis atau suku. Yang kedua, sebagai pemimpin organisasi pergerakan nasional berasal dari kalangan terdidik. Yang ketiga, organisasi-organisasi pergerakan nasional tersebut memiliki tujuan yang jelas. Yang keempat, organisasi-organisasi pergerakan nasional memiliki paham kebangsaan atau nasionalisme. Nah, itu dia ciri-ciri dari organisasi. Oke, munculnya paham-paham baru. Di Eropa berkembang atau muncul paham-paham yang kemudian populer dan menyebar ke seluruh dunia seperti demokrasi, liberalisme, sosialisme, komunis. Nah, paham-paham ini kemudian menyebar sampai ke negeri-negeri jajahan. Nah, lalu kemudian dari organisasi atau dari paham-paham tersebut mengajarkan bahwa betapa pentingnya persamaan derajat semua warga negara tanpa membedakan warna kulit, asal, dan keyakinan. Lalu kemudian menyebarnya paham-paham tersebut terjadilah sebuah konflik ideologi, yaitu antara kapitalisme dengan komunis atau sosialisme dengan imperialis. Nah, dengan adanya konflik tersebut, bangsa Indonesia memanfaatkan kondisi itu untuk melakukan sebuah pergerakan nyata, yaitu perjuangan. Berikutnya adalah lahirnya nasionalisme. Lahirnya nasionalisme di Asia dan di negara-negara koloni lainnya di seluruh dunia telah mengilhami tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk melakukan pergerakan atau perlawanan terhadap penjajahan Belanda dong. Seperti kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Ya dong, negara Jepang yang kecil mampu mengalahkan tentara Rusia, negara besar. Yang kedua, pergerakan Mahatma Gandhi di India, yaitu mengenai nasionalismenya. Yang ketiga, Mustafa Kemal Pasha, pergerakan nasionalisme di Turki. Yang keempat, Dr. Sun Yat-sen di Cina. Semuanya mengajarkan bahwa negeri terjajah pun mampu untuk melawan. Bahkan Jepang pun sebagai orang yang berkulit kuning, sama seperti bangsa Indonesia, mampu melawan kulit putih seperti negeri Rusia. Dan itu menjadi inspirasi bagi kalangan terpelajar, tentunya di Indonesia. Imperialisme Belanda dapat dilawan melalui organisasi modern dengan cara memajukan Indonesia melalui ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan politik. Lalu dari hal semua itu bertujuan mengkerucut untuk kemerdekaan Indonesia. Tentunya semua itu terlaksana ketika pendidikan sudah mulai muncul di Indonesia, maka lahirnya golongan terpelajar. Lahirnya kelompok terpelajar Indonesia yang memperoleh pendidikan barat dan Islam dari luar negeri. Kesempatan ini terbuka setelah pemerintahan kolonial Belanda pada awal abad ke-20 menjalankan politik etis, edukasi, transmigrasi, dan irigasi yang tadi sudah dibahas. Maka dengan demikian muncullah organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Partij, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Gerakan dan Organisasi Pemuda, Partai Komunis Indonesia, Taman Siswa, Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia, PNI, Gerakan Wanita, Perhimpunan Indonesia, Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau disingkat PPPKI. Lalu kemudian ada Kongres Pemuda, lalu kemudian Partai Indonesia Raya, kemudian ada GAPI atau Gabungan Politik Indonesia. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.